Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurholis dalam tutorial Django berbahasa Indonesia seri ke-9. Nah, di seri ke-9 ini kita akan membahas tentang CSS. Nah, kalau belajar CSS-nya itu kalian bisa buka di website ini karena saya tutorial ini saya teruskan ke bahasa Indonesia, saya buat video. Jadi kalian bisa copy-copy nanti file CSS-nya. Jadi kita nggak perlu buat lagi, kita gunakan desain yang sudah ada dari Django Girls ini. Nah, di sini kita nanti gunain Bootstrap. Saya nggak akan menjelaskan lebih dalam tentang desain ini karena saya ingin berfokus ke penggunaan Django dan penggunaan Django-nya. Oke, nah sekarang kita ikutin tutorial ini yang ada di Django Girls ini. Nah, awalnya itu kita buka project kita kemarin yang udah kita jalankan. Nah, oke, di project kita ini pertama kita buat file CSS-nya, folder CSS. Jadi folder CSS kalau misalnya di Django itu namanya static. Jadi kita di dalam apps kita, apps block ini kita buat folder namanya static. Oke, di dalam folder static ini kita buat folder CSS. Jadi static file itu kan termasuk JavaScript dan lain-lain. Jadi nanti biar mudah diorganisir. Makanya ada CSS, nanti kalau misalnya JavaScript kita tinggal buat satu folder JavaScript. Udah gitu kita buat file CSS kita. Misalnya namanya blog.css. Ikuti tutorial dari Django Girls. Oke, blog.css. Nah, file CSS kita sudah selesai. Kita tinggal isi CSS kita. Oke, sekarang cara penggunaan Bootstrap kita akan menggunakan CDN. Jadi CDN ini menggunakannya secara online. Jadi source-nya online, kita juga bisa bikin offline. Tapi nanti itu di tutorial selanjutnya. Misalnya ya di tutorial buat e-commerce menggunakan Django. Jadi itu lebih detail lagi nanti karena di tutorial ini saya hanya ingin menitik fokuskan pengenalan Django saja dan penggunaannya secara singkat gitu. Oke, nah ini kita copy CDN kita kita masukin ke template post list. Oke, CDN kita itu di bawah title. Oke. Oke, titelnya saya ubah jadi misalnya blog. Ini title ini hanya judul ya. Jadi kalian bebas mau ubah jadi apapun. Oke, nah sekarang udah ada file bootstrap-nya. Nah, setelah bootstrap-nya ada, seharusnya dia seperti ini ya. Kita coba masuk ke project kita, cd. Lalu oke, jalankan Python manage.py, run server, lalu jalankan project kita, localhost 8000. Nah, mirip ya kayak contoh. Nah, ini berarti file bootstrap-nya itu udah masuk. Oke, setelah itu ya ini tadi tutorial buat foldernya. Oke, coba kita buat stylenya. Kita copy ini H1, masukin ke ini blog.css, saya paste. Oke, seharusnya sekarang sudah ada style H1-nya. Oke, kita lihat. Oh iya, letak file CSS kita belum kita buat, makanya belum ada. Jadi di sini masih error mungkin. Oke, di sini sudah kita buat H1. Oke, kita buat load staticnya ya. Load static file kita buat jadi ini kita kopikan load static file ini, kita kopikan ke folder file post list. Saya masukkan ke sini, load static filenya udah ada. Lalu ini saya kopikan. Ini menandakan bahwasanya membaca file CSS kita di mana. Kalau misalnya link style sheet secara umum kan nanti href-nya itu masuk ke
foldernya CSS, lalu blog.css. Nah, sama aja seperti itu sih. Jadi href-nya kalau misalnya di Django pakai template seperti ini. Oke, setelah itu saya save. Oke, saya jalankan lagi. Hula, sudah berubah ya. Jadi stylenya sudah berubah. Sekarang selanjutnya, oke, huruf ya, oke. Nah, seperti ini ya tampilan template kita. Oke, coba kita copy ini aja, kita ikutin. Jadi bodinya itu kita ngikutin ini. Saya copy. Nah, ini ya, dalam body saya copy. Oke. Django Google saya ubah jadi Django Block saja. Oke, publish date oke. Post title oke. Nah, coba kita jalankan. Apa yang terjadi? Oke, sudah berubah. Tapi konten kita nggak ada ya. Nah, kita cek di mana kesalahannya. Oke, lihat. Ini post text ya, bukan konten. Seharusnya konten. Jadi, itu berisi konten kita. Coba kita lihat. Oke, berubah ya. Ini udah ada new konten kita. Nah, selanjutnya kita ikutin lagi tutorial Django Girls kita. Oke, bodinya itu paddingnya 15 pixel. Berarti dia nanti kasih yang isi dalam body itu nanti menjorok ke kanan. 15 pixel. Oke, kita masukin ke style. Jadi stylenya itu di blok CSS yang udah kita buat. Kita lihat. Oke, ini tadi terlihat ya, dia akan menjorok 15 pixel ke kanan. Nah, setelah itu coba kita lihat lagi. Oke. Nah, di sini kita ngubah ini, ini untuk huruf. Jadi hurufnya nanti kita ubah. Caranya seperti ini, tinggal copy. Jadi kan katanya mungkin kita dapat mengcustomize huruf kita gitu di header. Jadi kita copy aja, masukin ke sini karena dia kan termasuk link. Jadi copy di sini. Nah, nanti hurufnya masuk. Kita lihat. Oke, dia lagi ngambil online ya, source online-nya, makanya dia loading. Oke, kenapa nggak mau? Mungkin saya lupa save. Oke, kita lihat di mana errornya. Oke, sudah nggak ada error. Seharusnya hurufnya berubah, tapi ini nggak mau berubah. Kalau ada masalah seperti ini, langsung saja servernya matikan. Lalu jadi dia nge-cache file static kita yang lama. Jadi kita tinggal clear history aja semuanya, everything. Oke, clear now. Oke, nah sekarang kita jalankan lagi. Jadi dia ngambil source online yang baru, Python manage.py run server. Nah, coba kita jalankan lagi. Apa yang berubah? Oh ya, hurufnya itu font family lobster udah kita masukin belum? Oke, font family-nya itu belum kita masukin. Jadi kita masukin font family-nya, saya sini sorry. Rupanya font family-nya belum kita masukin, jadi dia nggak mau. Saya save. Saya jalankan lagi. Wah, oke, hurufnya udah berubah ya. Jadi lebih cantik gitu. Oke, nah sekarang jadi file CSS itu kalian bisa copy aja di sini. Nah, sekarang di sini kita masukin kelas page header. Ini kelasnya dari Bootstrap. Nah, caranya itu masukin ke post list. Nah, di sini kelas masukin
page header. Jadi nanti di headernya itu ada perbedaan. Nah ini ada kayak seperti garis ya, di headernya itu ada kayak garis. Nah setelah itu follow tutorialnya lagi, ikutin tutorialnya. Nah sekarang di bagian post, nah ini masukin div class post. Oke, kelasnya saya masukin jadi post. Nah sekarang di static block.css-nya itu kita masukin ini style itu jadi gayanya ya, atau misalnya desain penulisannya. Oke, kita copy. Oke, saya pastikan cuma satu. Oke, jadi kita lihat apa yang terjadi. Oke, udah berubah. Jadi style kita udah berubah. Nah, sekarang selanjutnya kita lihat lagi, ikutin tutorialnya. Oke, di post list ini kita ubah. Jadi for post yang seperti ini kita ubah jadi ini. Jadi dia pakai kelasnya Bootstrap. Nanti ada juga pembahasan tentang Bootstrap. Kalau misalnya kalian mau ikut belajar gratis, kalian bisa datang ke tempat kami, atau nanti kalian bisa follow tutorial. Lebih biasanya tutorialnya kurang jelas, jadi kurang detail. Jadi kalian bisa ikutin belajar dengan kami nanti di sini. Oke, Ctrl C, saya kopikan saja ke sini. Jadi ingat sekali lagi saya bilang kita di sini fokus sama ini aja, sama penggunaan Django secara umum, dan bukan desainnya ya, fokus ke desainnya. Nanti kalau misalnya kita buat lagi desainnya itu lama. Oke. Oke, kalau misalnya kalian mau lebih jelas lagi, kalian bisa datang ke tempat kita untuk ikutin kelas gratisnya gitu. Jadi kita sediain kelas gratis buat kalian yang mau belajar. Oke, saya rapikan ya. Oke. Nah, saya rapikan. Ini saya buat lebih keluar. Ini kenapa mesti rapi? Biasakan jadi tingkat keterbacaan kodenya itu tinggi gitu. Jadi nggak hanya sekedar coding tapi nggak peduli sama kerapian kodenya gitu. Oke, perhatikan, sudah. Kita lihat column di 8 container row, div-nya itu penutupnya ada 3. Oke, body. Oke, sudah. Coba saya jalankan lagi apa yang terjadi. Oke, nah ini lebih rapi. Tapi kenapa konten kita kosong ya? Lihat, kita kopikan, oh ini post text, sedangkan di sini kita kan konten. Kalau yang ngikutin tutorial saya dari awal, ubah ya, postnya ini post konten, bukan post bukan post text. Jadi gini. Oke, kontennya kayaknya terlalu sedikit isinya ya. Oke, sekarang saya masuk ke menu admin dulu. Jadi biar kontennya itu banyak, saya buat localhost 8000. Localhost 8000 admin. Jadi kita bisa edit isi kontennya itu dari sini, holis asdf 1234. Kita mau banyakin isi kontennya gitu, jadi kelihatan lebih rame di tutorial kita. Oke, new title. Coba di new title ini saya edit nih, isinya nggak hanya new content, lorem. Ini kayak dummy konten ya, kontennya itu konten palsu gitu. Jadi bukan alamat aja yang palsu, konten juga bisa palsu. Oke, jadi kita nggak capek ketik, bisa buat di sini.
Oke, saya coba buat isi kontennya itu lebih rame semuanya. Oke, saya save. Konten 7, konten 3. Saya save. Konten 2. Saya save. Nah, kita lihat perbedaan di sini kita. Nah, udah ada ya. Oke, jadi lebih rame, lebih cantik kelihatannya gitu ya. Oke, saya masukin new title 5 juga konten baru. Oke, saya jalanin. Oke, konten-konten kita udah berisi, tanggalnya juga udah ada, jadi lebih kayak blog gitu kan. Jadi lebih rame. Nah, udah sama persis ya. Oke, sepertinya cuman itu pembahasan CSS. Kalian bisa ikutin lagi tutorial selanjutnya. Tetap bersama saya di tutorial bahasa Indonesia bersama Nur Khalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.